Wirabumi mau melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Rupanya ia ingin mewujudkan cita-cita sang Apanji Wani Hyun yang belum terlaksana sampai beliau wafat. Ampun Gusti Prabu. Kalau Kaisar Yungluo tidak mau memberikan pengakuan pada Bre Wirabumi, tidak mungkin Pamotan berani melakukan tindakan gegabah itu. Hal yang sama pernah dilakukan oleh Kaisar Humbu yang merestui kebebasan negeri Suwarna Bumi dari kekuasaan Majapahit. Alasan lain adalah karena Wirabumi putra Ramanda Hayam Wuruk. Ia merasa paling berhak daripada aku yang hanya seorang menantu. Meskipun seharusnya ia memahami bahwa istriku Putri Permaisuri, sedangkan ia terlahir dari seorang selingkuh. Saatnya sudah dekat. Wirabumi menguasai Majapahit. Seluruh negeri tetangga akan kuberitahu. Kongsi. Kamu boleh pulang. Saya akan mengutus orang untuk menyampaikan suratku pada rajamu Bre Wirabumi. Terima kasih, Gusti. Hamba mohon pamit. Kakang Brahma, kalau boleh tahu, apa isi surat itu? Sulit menentukan pilihan. Bre Wirabumi minta dukungan kita untuk melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Memberontak? Akhirnya akan ke sana. Sebab tidak mungkin Majapahit akan membiarkan negeri bawahannya berdiri sendiri. Kalau sampai terjadi, ini merupakan malapetaka bagi kerajaan besar itu. Kami utusan dari Madangkara mau ke Pamotan, membawa surat dari Baginda Prabu Brahma Kumbara untuk rajamu Bre Wirabumi. Turun! Siapapun yang masuk wilayah Kedaton Timur harus digeledah. Kamu pemimpinnya? Mana surat itu? Surat ini untuk rajamu. Kamu tidak berhak untuk memeriksa. Jangan macam-macam. Aku Tumenggung Bayan. Surat itu nanti aku yang akan mengantar. Sebab sementara kalian diperiksa dulu. Siapa tahu kalian mata-mata Majapahit atau sekutu Majapahit. Tumenggung Adiguna pantang dihina. Rajaku menyuruh aku menyerahkan surat ini dengan tanganku sendiri. Paksa.
tidak bisa dibiarkan. Orang Pamotan sudah melakukan tindakan sewenang-wenang. Gotawa dan kau Mantili, kalian kuberi tugas untuk menggantikan Tumenggung Adiguna. Berikan surat ini pada Prabu Wikramawardhana dan Bre Wirabumi. Baik, Anda Prabu. Ini tugas resmi Madangkara. Tumenggung Bayan harus bertanggung jawab padaku. Berhenti! Kalian mau kemana? Majapahit. Turun! Kalian tahu bahwa Pamotan sedang bentrokan dengan kekuasaan Majapahit. Artinya, siapa yang sudah memasuki daerah ini dilarang meneruskan ke Majapahit. Kenapa? Kami tidak punya urusan dengan negara kalian. Kami hanya pengembara dari Kulon yang ingin melihat kemajuan negara lain. Kalian jangan mengira saya bodoh. Kalian pasti salah satu utusan dari negeri-negeri di Kulon. Kuda kalian terlalu mahal untuk seorang pengembara. Bisa. Terpaksa. Aku mengerti sikap rajamu. Memang persoalan Pamotan adalah masalah keluarga. Sangat bijaksana kalau Prabu Brahma Kumbara memilih kerajaan Majapahit. Bukan memihak aku atau siapa. Raja bisa berganti, tapi Majapahit tetap Majapahit. Kami mohon pamit, Baginda Prabu. Kelihatannya suasana sudah sama-sama panas. Aku tidak sangka, ternyata Pamotan cukup besar juga kotanya. Mau kemana? Hei, kalian orang-orang Madangkara! Kakang Brahma? Kenapa Kakang Brahma sudah sampai di sini? Aku sudah mengirim surat pada Prabu Wirabumi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Tumenggung Bayan. Kakang Brahma sudah menghadap Raja Pamotan. Kalau begitu untuk apa menyuruh kami datang kemari? Sabar. Hanya suratku yang kukirim. Besok aku akan tunggu kedatangan Tumenggung Bayan di hutan Tarik. Kanjeng Tumenggung, Paduka Panglima Lodaya datang. Ampun Tuan Panglima, apa ada tugas untuk saya? Kamu sudah melakukan kesalahan besar.
Maaf, hamba tidak mengerti maksud Tuan Panglima. Kamu sudah membunuh utusan dari Madangkara. Ini bisa menyebabkan ketersinggungan rajanya. Dan usaha untuk mencari dukungan dari negara lain akan gagal. Kamu harus bertanggung jawab. Sekarang kamu ditantang oleh utusan pribadi Raja Madangkara untuk adu kesaktian. Ini tuntutan Prabu Brahma Kumbara atas perbuatanmu. Hamba sanggup, Tuan Panglima. Harus. Kamu adalah Tumenggung Pamotan. Tidak punya pendirian. Katakan pada rajamu, aku butuh ketegasan. Menjadi sekutu Pamotan atau menjadi musuh? Aku tidak suka jawaban ngambang seperti ini. Katakan sabdaku pada rajamu. Baik, Baginda. Sekarang juga kami mohon pamit. Kamu orang Madangkara yang menantangku? Ya, kamu harus menebus atas kematian Tumenggung Adiguna. Sebenarnya tanggung. Aku harus melayani cuma seorang semacam kamu. Bagaimana kalau kita mulai? Mereka.
Cahaya Madangkara harus kumpul. Anda yang menantangku. Maaf, aku terpaksa membunuh suamimu. Tunanganku. Ya, maaf. Karena dia telah membunuh utusan Madangkara. Dan sekarang kamu pun harus mati. Tunanganmu dibunuh bukan karena dendam, Nona, tapi hukuman. Dia sudah membunuh seorang utusan dari negaraku. Setan! Pokoknya kau harus mampus. Memuakkan. Perempuan apa itu? Dia bukan sedang berkelahi. Gerakannya seperti merangsang birahi lawannya. Salah kalau dia mau menaklukkan Kakang Brahma dengan cara begitu. Kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, tapi hatiku justru berdebar. Luka dalam. Tidak. Kamu terlalu mempesona untuk menjadi musuhku. Jangan. Aku sudah membunuh tunangan. Kakang Brahma! Bunuh saja dia! Siapa dia? Adikku. Yang satu lagi istriku. Suatu saat aku akan bunuh mereka. Juga kamu. Kamu tidak akan mampu. Percayalah. Begitu caramu berkelahi dengan perempuan. Siapa kamu? Lasmini adalah sahabatku. Kalau kau musuhi dia, berarti memusuhi si mata setan. Biar aku yang menghajar perempuan pintar itu.
Mesti aku ampuni. Siapa lagi yang kau bawa, Lasmini? Aku akan menuntut balas kematian muridku Tumenggung Bayan. Guru Lasmini membawa lari teman-teman Tuan. Kemana? Ke Bukit Kalam. Lasmini! 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 Orang Madangkara itu terus mencari kamu. Dia ada di rumah mata setan. Lebih baik kalian lari. Satria Madangkara itu bukan tandingan kita. Baik.
Kenapa tiba-tiba kita berada di sini? Kita terkena sirap bersama dengan asap pedang setanmu. Ilmu sirap yang cukup tinggi. Saya yakin perempuan itu bukan orang sembarangan. Kuburkan di desa Lung. Dan dirikan di atasnya sebuah candi. Sebagai peringatan pada anak cucu kita. Betapa menyakitkannya sebuah perang. Tunggu dulu. Saya mau. Betul, dialah rompak yang memimpin kapal bajak laut itu, Tuan Panglima. Oh, ini rupanya. Hebat benar nyalimu. Berani menjamah daratan sampai kemari. Jangan tuan percaya omongan perempuan ular itu. Dia tukang fitnah. Dia membawa lari istri dan adikku. Masukkan kerangkeng. Buka. Baik. Mau apa lagi, Lasmini? Membunuhku? Di mana kamu sembunyikan istri dan adikku? Mereka ku tinggal di Bukit Kalam. Buat apa ku bawa ke tanah seberang?
mereka kan pendekar-pendekar perkasa. Kenapa mesti dibingungkan? Ucapanmu bisa dipercaya. Satu yang jarang kulakukan ialah berbohong. Sebagaimana aku tidak mau membohongi diriku bahwa aku harus mencintaimu. Kalau begitu aku harus kembali ke tanah Jawa. Kalau ternyata terjadi apa-apa dengan istri dan adikku, aku akan kembali untuk menghukum kamu. Jangan mimpi, pendekar. Hanya aku yang mampu membebaskan kamu. Keselamatanmu berada di ujung lidahku. Kamu tahu, panglima perang di sini adalah kekasihku. Lebih baik kau terima tawaranku. Aku benar-benar mencintaimu. Aku akan mintakan pangkat yang tinggi untukmu. Kita arungi bahtera hidup bersama, ya? Kau tidak akan menemukan kebahagiaan bersamaku. Karena aku lebih mencintai istri-istriku. Tidak tahu diuntung. Penjaga, awasi bajingan ini terus. Jangan kasih makan, jangan kasih minum. Buka. Lasmini, hari ini aku berangkat ke tanah Jawa Dwipa, berkumpul kembali dengan keluargaku. Semoga kamu di sini mendapatkan kebahagiaan, Satria Madangkara. Hei, buka.
Ya, gitu ya. Oh, nanti tengah semayar, Kang. Bukan mana? Yang jelas, Tumenggung Aji Santa sudah mulai berani melalaikan tugasnya. Dan ada satu lagi yang harus kita selidiki, Kakang. Kelihatannya, Nyilapat akrab sekali dengan Bukarti. Siapa Bukarti? Salah satu orang Kuntala yang kita ampuni sesudah mereka menyerah. Dia kini telah membuka sebuah penginapan di dekat pasar. Saya curiga, jangan-jangan usaha penginapan itu hanya untuk kedok. Yang penting cuma bangunan pesenggerahan dan kuburan dalam gua itu saja yang kalian hancurkan. Gampang itu. Saya minta pekerjaan ini direncanakan dengan baik. Iya. Ini uang Panjar. Serahkan dia. Sebentar lagi, Bentar dan Paksi akan punya kawan bermain. Aku... terjadi apa-apa. Dinda Mantil ikut saya. Kanda Harnum dan Kanda Paramita tunggu di istana. Raja Wali itu menuju ke pantai selatan. Jangan-jangan ada apa-apa dengan pasangan Keramat.
Agni. Kakang Brahma. Hentikan, Kakang! Hentikan! Seluruh jagat ini akan hancur kalau Kakang mengikuti hawa nafsu. Dan kalau Kakang melakukan itu, artinya Kakang sudah mendahului kandang dewa. Kakang telah menyalahi kodrat sebagai makhluk. Ini penghinaan besar kepadaku. Mereka menginjak-injak harga diriku. Bukan hanya Kakang sendiri yang terhina, tapi semua rakyat Madangkara. Semua yang telah mencucurkan keringat membangun pesanggerahan ini merasakan apa yang telah Kakang rasakan. Kita cari pengacau-pengacau itu. Mereka pasti orang-orang Kuntala. Kakang Brahma. Gusti Prabu, aku akan cari sendiri pengacau-pengacau itu. Kalian cepat kembali ke Madangkara. Aku khawatir ada apa-apa. Bagaimana kalau kita bantu pasukan Panglar? Saya tidak suka orang itu. Kalau dengan bantuan kita pasukan Panglar akan menang, dia akan menjadi sombong. Jangan-jangan dia akan mengangkat diri sebagai Raja Madangkara. Pasti kamu juga yang membakar pasangku. Untuk sekali ini kalian tidak akan kuampuni. Orang Kuntala tidak akan pernah menyerah. Ayo, tusukkan kerismu pada Gotawa.
Ternyata tidak terlampau sulit mengakhiri seorang pahlawan Madangkara. Selamat jalan, Mantili. Kamu harus menerima hukumannya setimpal, Sadoma. Menghancurkan kuburan guruku berarti menginjak-injak kepalaku. Buat apa nonton orang berantem? Pulang yuk. Kau pulang sendiri. Tapi aku suka pada orang-orang gagah. Sedang apa kamu di sini? Aku sudah ikuti nasihatmu untuk kembali ke Pajajaran. Aku sudah berusaha untuk jadi orang baik-baik. Sekarang aku sudah menikah. Tapi terus terang, aku tidak pernah bahagia. Karena kamu tidak pernah tulus menjalankan suratan Dewata. Kamu selalu menginginkan sesuatu di atas kemampuanmu, di atas kepastian nasibmu.
Dari kecil, aku tidak pernah mendapat cinta yang tulus. Semua kekasihku hanya mengingini tubuhku, bukan aku seutuhnya. Juga dia. Hah? Mampukah manusia selalu hidup dalam kepura-puraan selama hidupnya? Mudah-mudahan Dewata akan mengabulkan apa yang kau inginkan. Aku ingin Paduka mau menerima cintaku. Terkutuk diriku, kalau aku tidak benar-benar mencintai Paduka. Itulah kebahagiaan yang aku dambakan. Ini tidak boleh terjadi. Karena sebaik-baik kebahagiaan tidak merugikan kebahagiaan orang lain. Kebahagiaan kedua istriku akan terganggu. Kakang Brahma! Jangan ladeni perempuan bilang itu. Aku sangat mencintai Paduka. Tapi adikmu itu ingin sekali aku menghancurkan bibirnya yang culas. Mau apa lagi kamu perempuan busuk? Kakakku tidak akan mau berdampingan dengan perempuan pengganggu suami orang macam kamu. Apa ada larangan mencintai suami orang? Terus terang, aku mencintai Paduka Brahma. Kamu mau apa? Berdebah! Tidak usah menambah musuh. Kita kembali ke Madangkara. Aku khawatir terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Lasmini, coba kau renungi nasihatku tadi. Pulang yuk. Selidiki rumah Bukarti. Dari Demang Cempaka aku mendapat kabar bahwa orang-orang yang menginap di sana kebanyakan juga orang-orang Kuntala yang masih menaruh dendam pada Madangkara. Ternyata istri Tumenggung Aji Santa juga dipengaruhi oleh Bukarti. Dia mengirim hadiah-hadiah pada Nyilapat dengan imbalan mengajak kerja orang-orang dari Kademangan Cempaka. Tapi Dewata tidak akan pernah merestui perbuatan salah. Benar, Kanda Prabu. Yang penting, segala sesuatunya sudah diselesaikan dengan selamat. Mengenai tugas penyelidikan, saya minta diberi wewenang bersama Kakang Kutawa. Mereka bukan orang-orang sembarangan. Aku mendapat berita, murid-murid Panemon Pasopati dari Gunung Sabah ada di antara mereka. Hamba sanggup, Gusti Prabu. Kumpul di sini. Ternyata kamu telah menyalahi kebebasan yang kami berikan, Bukarti. Kalian telah menyusun kembali sebuah pemberontakan. Kami tidak akan pernah berhenti memusuhi negerimu. Biadab. Kejar! Ayo!
Tarung geni. Ayo kita pergi. Bunuh dia. Cepat. Untung urat-urat jantungmu tidak sampai hancur. Ternyata Kakang Pasupati berhasil menciptakan ilmu yang lebih tinggi dari Srajiwa. Tidak bisa seenaknya kamu pergi meninggalkan aku. Aku sudah keluar biaya banyak untuk kamu. Masa bodoh. Aku sudah tidak betah tinggal di Kawali. Aku mau ikut orang-orang yang pindah ke Tegal Paku Cacar, biar lebih dekat dengan pemerintah. Biar dekat Ranggawan nih. Lasmini, kamu harus tahu, kota yang baru dibangun itu kurang cocok untuk pedagang macam aku. Yang pedagang kan Akang, bukan aku. Jadi niatmu untuk pindah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pindahnya tahun depan saja misalnya.
Berani kamu kurang ajar pada istri majikanmu? Sebenarnya Juragan Basra sudah menyerahkan Nyonya untuk kami santap. Kuasai dengan sempurna, Lasmini. Terus berlatih dengan tekun, Lasmini. Untuk jurus kembang 1000, tenaga dalammu harus dikembangkan lebih sempurna. Saatnya sudah tiba. Saya pamit dulu, Guru. Nanti saatnya saya akan kembali dan membesarkan perguruan Anggrek Cingka. Saya akan ke Kawali menuntaskan persoalan saya. Ambil deh, Pak. Ya, setengah saja. Dia. Lasmini. Hah? Lasmini. Jangan-jangan hantunya. Kita bunuh saja lagi. Hah? Hantu bisa dibunuh. Bisa. Kalau kita berani.
Tapi hantunya masih bisa minum cendol. Itu Lasmini. Kakang Basra masih kenal saya, kan? Lasmini, aku menyesal. Mestinya aku ikut kamu. Iya, mestinya kita sama-sama terjun ke jurang. Hah? Ampun Lasmini. Ampun, ampun Lasmini. Ampun. Benjol, tidak setia kawan. Lasmini, maafkan aku. Bagaimanapun, aku masih tetap suamimu. Kakang Basra, Kakang Basra. Lima orang anak buahmu telah memperkosa aku, Kakang Basra. Menodai kesucianku sebagai perempuan baik-baik. Menodai istrimu sendiri, dan itu atas perintahmu. Tapi tidak menyuruh memperkosamu. Cuma menyuruh membunuhmu. Bagus. Cuma menyuruh membunuh. Untuk itu aku kembali ke Kawali. Selamat jalan, Kakang Basra. Kakang telah menyebar maut untukku. Paksi! Paksi! Jangan terlalu cepat! Paksi! Kudanya tidak mau berhenti! Bandel. Kudanya yang bandel, Bi.
enak seperti terbang. Terima kasih, Bibi telah menyelamatkan adik saya. Lain kali kalau main jangan dekat jurang, ya? Ya, Bi. Siapa namamu? Taksi Jaladara Putra Mantili si Pedang Setan. Taksi? Siapa namamu? Saya Bentar, Bibi. Kakang Bentar Putra Wak Brahma. Oh, sampaikan salamku pada ayahmu dan juga bibimu Mantili. Saya akan sampaikan. Maaf, siapa nama Bibi? Lasmini. Mestinya Dinda berterima kasih pada Lasmini. Dia telah menyelamatkan anakmu. Menyelamatkan lain hal, Kakang. Saya bisa berterima kasih. Tapi munculnya Lasmini di Madangkara adalah hal yang tidak bisa kita diamkan. Maksudmu apa? Kita tidak bisa seenaknya mengusir orang yang belum jelas kesalahannya, Mantili. Jangan campur adukan hukum dengan kebencian pribadi. Duduk di sini, Bentar. Sudah kau sampaikan salamku pada bibimu? Sudah. Semalam Bentar tidak bisa tidur. Kenapa? Ingat terus wajah Bibi. Bibi Mantili. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Tindakanmu telah memberi aib kepada seluruh keluarga pangeran di Madangkara. Kamu putra bangsawan, tidak layak bergaul dengan wanita sembarangan. Hamba memang salah, Bibi. Sudah, jangan menyinggung perasaan Bibi Lasmini. Hamba bersedia dihukum kalau ada hukuman untuk itu. Kamu makin lancang, Lasmini. Merayu anak yang masih ingusan. Bisa dihukum berat. Itu sama dengan perkosaan. Aku masih bisa mengampunimu sebagai balasan kau menyelamatkan anakku. Saya tidak pernah menghitung budi. Maaf. Baik. Pokoknya, aku beri kesempatan kamu untuk meninggalkan Madangkara. Dan kalau kamu masih berani menginjakkan kaki di sini, aku akan menghukummu. Bibi, jangan. Aku terhina terus. Aku selalu dilecehkan orang. Aku akan melawan takdirmu, Dewa. Aku akan membuat semua orang bertekuk lutut di bawah kakiku. Mantili, kau yang pertama akan kubunuh. Terima kasih, Guru. Undang pendekar dari seluruh perguruan yang ada di tanah Pasundan ini untuk meramaikan tradisi padepokan kita, sekalian menjajal ilmu yang kalian pelajari dari Gunung Saba ini. Maaf, Guru. Apakah Ki Jara dan Lugina perlu kita kasih tahu
Mereka sekarang sedang berada di Gunung Anjuang. Sebagai bekas muridku, mestinya mereka tahu acara jajal ilmu setiap tahun di bulan Kasada. Mereka memang tidak mengundang kita, tapi tidak ada salahnya kita datang. Maksud Dinda yang sebenarnya adalah untuk mengajak Bentar ke sana agar dia lebih bergairah. Aku mau menantang yang paling jago di antara kalian yang ada di sini. Namaku Lasmini, guru dari Padepokan Anggrek Jingga di kaki Gunung Lawu. Aku menantang Anda, Panembahan Pasupati. Perkelahian ini hanya diikuti oleh murid, bukan gurunya. Sekarang aku menantang guru-guru yang datang di sini. Aku ingin menjajal waringin sungsang milikmu, Pasupati. Waringin sungsang.
Guru. Bagaimana kalau kita berhenti bicara soal itu, Bibi? Ini semua demi kebaikanmu, Bentar. Apa perlu aku beberkan semua petualangan cinta Lasmini? Dia membutuhkan pemuda macam kamu agar tetap awet muda, biar cantik, untuk terus bisa berpetualang. Ayo Ayo. Ayo, here. Mantili! Kebetulan kau kemari. Tidak perlu aku repot-repot ke Madangkara. Kita selesaikan permusuhan kita sampai tuntas. Turun kamu perempuan jalan. Kamu sudah merusak keponakanku. Turun. Hian! Caci makimu selama ini kepadaku sudah cukup untuk ditebus dengan nyawamu. Bibi Mantili, kamu telah membunuhnya. Dia bibiku. Dia yang mengasuhku selama ini. Ayo, bunuh aku sekalian, biar kamu lebih puas. Aku benci kamu, Bibi Lasmini. Oh, Bibi Mantili. Apa orangnya? Dia menyebut namanya Lasmini. Aku kenal orang itu. Dia piaraan seorang juragan di Kawali. Kita menuntut balas. Kalau guru kita bisa dikalahkan, artinya dia memiliki ilmu yang luar biasa. Apapun ilmunya, ini menyangkut nama perguruan. Kewajiban kita untuk bela Pati. Kurang cepat, Dinda. Dinda harus bisa menghindar pukulan jarak jauh secara terus-menerus. Hingga akhirnya Lasmini kehabisan tenaga. Pada saat itulah, Dinda bisa menyelesaikan dan memilih pukulan pada sasaran yang paling lemah.
Dinda sudah berhasil. Gerakanmu sudah mirip burung serigunting yang cekatan. Sudah ada berita? Ampun, Gusti Dewi. Menurut mata-mata yang hamba sebar, Lasmini melarikan diri ke Malaka lewat pelabuhan Sunda Kelapa. Dia menumpang kapal seorang pedagang Gujarat. Iya. Mungkin Dinda segera berangkat ke Kang Brahma. Dia ada di Malaka. Ingat pesanku, jangan sampai membunuh. Ada apa, Pak? Kok kelihatan gelisah? Di pedalaman ini banyak buayanya. Jangan takut kalau hanya buaya. Goblok! Kamu bisa mampus di cabai-cabai binatang itu! Diam! Tenang di tempatmu! Kalian dengan aku. Ya, namaku Lasmini. Orang-orang menjuluki aku si Kembang Gunung Lawu. Jadi kamu yang membunuh guruku? Banyak sekali yang sudah kubunuh. Siapa nama gurumu? Panembahan Pasopati. Ternyata dia tidak sehebat nama besarnya. Aku sudah segan membunuh. Itu sebabnya aku merantau ke tanah Malaka ini. Bayar dulu nyawa guruku. Waringin Sungsang.
Bobo, ono piu, ono katrek, ono karep, ono isu. Sesudul papat lima panjar, kakang kawah adi hari-hari. Mbah Ronggo kang jumeneng ono kawah kumilau. Siro dilo. Mantili, aku sudah rela meninggalkan tanah kelahiranku demi masa depan keponakanmu. Tapi kamu masih terus memburu aku. Kali ini persoalannya lain, Lasmini. Kamu sudah mempermalukan aku. Karena kau kalah, apa harus selalu kamu yang menang? Jumawa kamu. Seharusnya kamu berterima kasih kepadaku karena tidak kubunuh, karena Bentar, orang yang paling kucintai. Tutup mulutmu. Jangan membunuh orang yang sudah tidak berdaya.
Pergi kamu jauh-jauh. Jangan pernah datang lagi ke tanah Jawa kalau tidak untuk kebaikan.